yang digunakan sebagai nilai energi. Nah, ada persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik. Untuk osilator harmonik secara kuantum, maka persamaan Schrödinger ini yang biasanya kita gunakan adalah persamaan Schrödinger independen waktu. Artinya yang tidak gayut waktu atau yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Seperti yang kemarin saya yang sudah, A psi X sama dengan E psi X. Jadi di Eh, sini H mohon adalah, maaf Pak, izin bertanya Bapak share screen nggak ya Pak? Soalnya lagi muncul di saya. oh iya saya circle tapi tidak muncul ya. Iya Pak, belum muncul. Oke, saya ulang. Nanti kalau ada share screen tidak muncul, tolong diinformasikan ya. Baik Pak. Nah, tadi untuk baru yang pertama itu baru, nah yang tadi yang pertama ini, yang kedua ini ya. Jadi, eh, Mohon maaf Pak, mungkin bisa diulangi dari yang pertama ya Pak. Karena dari yang pertama oke, juga tadi nggak di share screen. Oke baik, ya, terima kasih Pak. ya, oke. Jadi perbedaan mekanika klasik dan mekanika kuantum. Kalau mekanika klasik, yang diikuti adalah hukum Hooke. Artinya ada nilai-nilai gaya yang bekerja pada osilasi tersebut atau pada osilator tersebut. Yang nilainya sama dengan min K X. K adalah konstanta gaya dan X adalah posisi perpindahan partikel itu ketika bergerak dari posisi setimbang. Posisi setimbangnya ini, maka dia bergerak-bergerak ini ke sini nilainya beda, ada sejumlah X, kemudian ke bawah ada X. Nah, jadi ada nilai-nilai itu. Sedangkan kuantum itu, mekanika kuantum adalah eh, suatu osilasi itu atau osilator itu mempunyai nilai sembarang, nilai energi sembarang, tapi nilainya tetap dan ada jumlah-jumlah tertentu atau paket tertentu yang dibolehkan untuk nilai energi itu. Jadi di sini disebut kuanta atau kuantum. Jadi kuantum itu paket. Nah, osilator harmonik itu mengikuti persamaan Schrödinger. Nah, nanti kita bisa melihat kenapa persamaan Schrödinger sih yang digunakan. Itu ada kalau kalian cari asal mula persamaan Schrödinger, kalian bisa dapatkan. Nah, di sini H psi X. Karena sesungguhnya ini adalah operator osilator harmonik itu H psi sama dengan E psi. X itu adalah variabelnya. Jadi atau H sama dengan E. Artinya H itu adalah operator energi dalam kuantum. Jadi operator Hamilton yang mencakup di dalamnya adalah energi kinetik dan energi potensial. Jadi sebenarnya sederhana saja bahwa energi ini adalah energi potensial dan energi kinetik. Apa bentuknya operator H itu, Hamilton itu? Seperti yang kemarin saya sudah sampaikan kepada kalian, karena ini diberikan kepada X, maka di sini atau dalam bentuk seperti ini, operator Hamilton itu adalah min topi kuadrat per D per 2M kali D kuadrat per DX kuadrat ditambah setengah M omega kuadrat terus X kuadrat. Di mana H adalah H topi itu adalah konstanta Planck yang dibagi 2V. Jadi H, H topi atau H yang tercoret itu adalah konstanta Planck bagi 2. Nah, dia dibagi lagi dengan nilai 2 kali M. M adalah massa partikel. Jadi ini partikel itu dilihat dipandang jadi satu. Nah, kemudian omega adalah frekuensi sudut osilasi dan X adalah posisi. Nah, solusi tingkat energi solusi dari persamaan Schrödinger yang tadi untuk osilator harmonik akan menghasilkan atau memberikan fungsi gelombang yang sesuai dengan tingkat energi tertentu. Nah, tingkat energi osilator harmonik kuantum ini diberikan oleh persamaan En sama dengan N plus setengah kali H topi atau H coret kali omega, di mana N adalah bilangan kuantum yang nilainya bilangan mulai dari 0 sampai dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, seterusnya.
omega adalah satuan dasar energi. Nah, ini artinya apa? Bahwa ini berarti energi osilator harmonik kuantum itu tidak bernilai nol. Kenapa? Coba kalau n-nya sama dengan nol, tentu nilainya tidak nol kan ya. Tapi kalau itu tidak ditambah dengan setengah, maka nilainya menjadi nol. Nah, di sini kalau n sama dengan nol, maka energi minimum yang dimungkinkan, yang tadi dikatakan ini, nah, yang sebelah kanan ini, dikuantisasi. Artinya nilai-nilai tertentu yang dibolehkan. Nah, ternyata nilai tertentu yang dibolehkan itu kita bisa paham, kalau bilang kuantumnya nol, maka dia dibolehkan setengah H, coret kali W. Kalau n-nya sama dengan satu, maka nilainya disebutkan 1,5 atau 3/2. Nah, karena ini n sama dengan nol, maka setengah H coret kali omega inilah yang disebut sebagai energi titik nol atau zero point energy. Dan ini menunjukkan bahwa partikel dalam osilator harmonik secara kuantum itu, walaupun dia dalam keadaan dasarnya, dia punya energi. Artinya secara kimia, secara fisika, dalam keadaan dasar itu kan harusnya tidak bergerak, nol kan ya. Tapi untuk materi yang secara halus, atom tadi, kuantum tadi, maka walaupun dia dalam keadaan eh, paling dasar, artinya dalam keadaan N sama dengan nol, maka dia ada nilai energi. Berapa nilainya? Setengah kali H coret kali omega. H coret tadi itu nilainya adalah konstanta Planck dibagi dua. Nah, fungsi gelombang yang kita kenal adalah fungsi gelombang dan bagaimana eh, kebolehjadian atau peluangnya. Nah, fungsi gelombang Cx atau Cnx artinya ada banyak fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang Cnx ini yang sesuai dengan tingkat energi En. Jadi kalau fungsi gelombang C1x maka energinya E1. Kalau C2 energinya E2. Kalau C4x maka E-nya adalah E4. Itu yang maksud dengan fungsi gelombang dan mempunyai tingkat energi yang sesuai. Ini adalah fungsi Hermit yang berbentuk grafiknya adalah Gaussian yang berosilasi. Jadi ya gelombang-gelombang itu turun naik itu adalah berosilasi. Nah, fungsi gelombang ini memberikan informasi tentang peluang atau probabilitas menemukan partikel dalam posisi X tertentu. Jadi fungsi gelombang ini memberikan informasi kepada kita, kita mempunyai peluang, kebolehjadian menemukan partikel pada suatu jarak tertentu yang kita ingin ketahui. Nah, karena sifat kuantum, maka terdapatlah probabilitas. Jadi karena ukurannya sangat kecil tadi, sifatnya sangat halus tadi, sangat kecil, maka kita tidak bisa mengatakan menentukan secara pasti lokasi atau titik suatu partikel atau atom, subatom kah, maka kita hanya mempunyai probabilitas, peluang, kebolehjadian bahwa partikel itu akan berada pada suatu titik dalam ruang dan ini berbeda dengan model klasik di mana dalam model klasik itu partikel dapat kita tentukan di mana saja dalam rentang gerakannya secara pasti. Berikutnya masih terlihat kan ini? Ya, Masih, Pak. oke. Nah, apa aplikasi dari osilator harmonik dalam kuantum ini? Tentu dalam aplikasinya adalah yang pertama aplikasinya dalam fisika, termasuk dalam kimia. Model, jadi di sini dalam fisika dan kimia nih, lupa saya menuliskan kimia. Dalam fisika dan kimia, umumnya yang pertama adalah dapat digunakan untuk menentukan model getaran molekuler. Nah, dalam fisika juga ada dapat memahami bagaimana fonon dalam fisika zat padat berperilaku. Nah, yang ketiga, aplikasinya adalah dapat membentuk model dasar dalam teori medan kuantum, teori medan dalam ukuran atomik.
Nah, ini referensinya. Mudah-mudahan nanti bisa saya bagikan juga ini semua. Resumenya adalah untuk bagian awal itu adalah getaran molekuler, vibrasi molekul ukuran atom itu, molekul-molekul itu selalu bergetar. Jadi dalam kondisi apapun di dalam kehidupan kita ini, dalam ruang dimanapun, maka senyawa itu dalam bentuk atomiknya, dimanapun dia berada, terutama yang paling mudah nanti kita mengambil adalah dalam keadaan bentuk gas. Jadi molekul bergetar dengan tingkat energi kuantum yang dapat dihitung. Dengan apa? Menggunakan rumus osilator harmonik. Yang ini tadi, ini menentukan energi sesuai dengan bilangan kuantum. Nah, yang kedua adalah fonon. Fonon dalam fisika itu adalah getaran dalam kristal yang dapat dipahami sebagai fonon dan juga mengikuti model osilator harmonik secara kuantum. Kemudian yang berikutnya adalah teori medan kuantum. Mode medan kuantum seperti foton dapat dimodelkan sebagai osilator harmonik di mana energi terkuantisasi pada pada angka-angka tertentu, pada nilai-nilai tertentu. Nah, yang pertama kita lihat model getaran molekuler. Seperti apa sih model getaran molekuler itu? Model getaran molekuler itu dapat dimodelkan, dibayangkan sebagai osilator harmonik. Jadi seperti gelombang itulah, gelombang dalam bentuk grafik itu adalah sebenarnya osilasi. Kalian boleh secara literasi kamu coba searching apa sih artinya osilasi. Kalau osilasi itu gerakannya, osilator alatnya. Jadi sebagai osilator harmonik alat. Jadi di sini yang sebagai osilator atau alat itu adalah molekul itu. Molekul itu akan bergetar, bervibrasi secara osilator harmonis. Nah, terutama untuk molekul di sekitar posisi kesetimbangan. Jadi kalau ada kesetimbangan, itu posisinya, setiap ikatan kimia dalam molekul, jadi kalau ada dua molekul diatomik paling mudah, membayangkan ada atom yang satu dengan atom yang saling berikatan, biasanya kan ada kita membayangkan ada titik, ada apa tangan apa ikatan gitu kan. Nah, ini molekulnya ini selalu bergerak, bergerak, berosilasi. Pendekatan ini yang dikenal sebagai eh, model gas yang berosilasi. Jadi molekul itu kita menganggap dia molekul paling sederhana molekul diatomik. Molekul diatomik itu selalu bervibrasi, bergetar. Nah, dalam pendekatan ini energi vibrasi atau energi getaran itu terkuantisasi dan molekulnya hanya dapat memiliki tingkat energi vibrasi tertentu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nih ada contoh soal suatu molekul diatomik berosilasi seperti osilator harmonik. Jadi selalu dibayangkan dia seperti osilator harmonik. Punya em, apa namanya? Punya tren, punya kecenderungan dengan frekuensi omega 5 kali 10 pangkat 14 radian per sekund. Nah, berapakah energi vibrasi pada keadaan dasar dan pada keadaan tingkat pertama? Ini artinya N sama dengan 0 dan N sama dengan 1. Berarti ini bisa kita hitung dengan ini tadi. N sama dengan 1, N sama dengan 0, dan N sama dengan 1. H-nya kalian cari ya, apa namanya konstanta Planck. Bagi dua, itulah nilai H. Kalikan dengan omeganya, frekuensinya disebutkan. Nah, silakan kalian kerjakan ketika ini sudah bagikan. Jadi frekuensinya sudah disebutkan. Jadi di sini adalah untuk N sama dengan 0 dan N sama dengan 1. Silakan kalian cari. Nah, berikutnya pemahaman fonon dalam zat padat. Fonon itu adalah kuantisasi getaran atom. Jadi ya fisika, tapi di dalamnya yang dibahas atom kimia juga karena getaran atom. Getaran atom dalam kristal itu dapat dimodelkan sebagai osilator harmonik secara kuantum. Fonon memainkan peran penting dalam mengantarkan panas dan pengaruh sifat-sifat listrik suatu material yang pengantar panas.
Contohnya, sebuah kristal menghasilkan fonon dengan frekuensi lagi. Kita diminta menghitung energi fonon untuk tingkat pertama, N sama dengan satu. Dengan rumusan yang sama tadi, mudah kita selesaikan ya. Nah, yang ketiga, model dasar dalam teori medan kuantum. Ini aplikasi. Jadi dalam teori medan kuantum, setiap mode getaran dari medan kuantum, misalnya ada medan elektromagnetik, gelombang elektromagnetik dapat dimodelkan sebagai osilator harmonik secara kuantum. Partikel elementer, misalnya seperti foton, dipandang sebagai eh, sistem kuantum dari osilasi medan. Nah, contohnya, kalau kita anggap suatu mode medan elektromagnetik di ruang hampa memiliki frekuensi ini, nah kita diminta berapa energi foton. Ya rumusnya sama tadi. E sama dengan N plus setengah kali H coret kali omega. Silakan kalian kerjakan nanti kalau ketika ini selesai kirim ya. Nah, asal mula persamaan Schrödinger. Nah, karena di dalam apa namanya mekanika kuantum selalu berbicara Schrödinger, Schrödinger, Schrödinger gitu kan. Nah, persamaan Schrödinger ini adalah untuk gerakan yang membentuk osilasi harmonik. Osilasi harmonik yang dimunculkan, dihasilkan dari suatu osilator harmonik itu adalah hasil dari penerapan prinsip-prinsip dasar mekanika kuantum pada sistem fisik yang secara klasik mula-mula dianggap sebagai osilator harmonik. Jadi seperti gelombang yang teratur gitu ya. Kalaupun dia dipadatkan, kalian pernah melihat ada misalnya apa namanya gempa bumi. Gerakannya kan sangat cepat tuh kan. Nah, tapi dia berosilasi, tuh, berosilasi juga. Jadi untuk memahami asal-usul persamaan Schrödinger ini kita bisa melihat langkah-langkah sistematis bagaimana kesamaan tersebut terus dikembangkan hingga saat ini pada berbagai bidang. Nah, yang pertama kita lihat secara klasik. Jadi ada gaya yang bekerja, gaya pemulih biasa disebutnya dalam secara literasi Indonesianya, dengan perpindahan dari posisi kesetimbangan yang mengikuti hukum Hooke yang seperti ini tadi. Nah, energi total sistem secara kinetik itu hanya ada dua. Dan energi secara kinetik dan potensial, yaitu energi total sama dengan P itu kinetik, V itu potensial. Maka kalau untuk pegas, energi kinetik sama seperti yang kita pernah belajar, setengah mv kuadrat. Nah, secara pegas, energi potensial juga itu adalah disebut sebagai nilainya setengah kx kuadrat. Dari mana itu? Silakan kalian cari di pelajaran pelajaran fisika. Mana V adalah kecepatan partikel dan x adalah posisi partikel. M massa partikel, kemudian V potensial pegas, D adalah energi kinetik. Ya, kinetiknya pegas juga. Transisi secara mekanika kuantum pada prinsip utamanya adalah dalam mekanika kuantum, konsep energi dan posisi digantikan oleh operator. Bedanya kalau ini kan tidak ada operator kan ya. Nah, di sini ada operator. Dan ada yang disebut sebagai fungsinya, fungsi gelombang. Fungsi yang akan diperintah oleh operatornya mau diapakan. Nah, mau diapakan itu maksudnya kayak si ini diperintah oleh operator Hamilton. Operator Hamilton bentuknya seperti apa? Nah, ini tadi operator Hamilton. Nah, ini operator Hamilton. Kalau dia diterapkan dengan psi, maka di sini di bawah B ini ada psinya, gitu ya. Di sini kan tidak ada perintah di setengah M omega kuadrat X kuadrat. Maka di sini tidak ada perintah. Tapi kalau di sini ditulis H psi, kan nilainya adalah min H coret kuadrat per 2M D kuadrat per D X kuadrat psi. Jadi ada psi di sini. Nah, itu perintah. Kalau sudah dikenakan psi di sebelah kiri, maka secara umum boleh nggak ini dikurung, dikali psi. Ya begitu memang maksudnya. Nah ini. Ya. Nah, jadi dalam mekanika kuantum, H H itu adalah operator untuk energi. Jadi kalau
Coba kalian lihat di sini, psi kalau dicoret saja dihilangkan, maka nah, psi sama dengan E. Artinya apa? Energi adalah sama dengan H, operator Hamilton. Nah, operator Hamilton itu apa? Ya tadi, min H coret kuadrat per 2M dikali D kuadrat per X kuadrat. Kalau pakai psi, maka H psi sama dengan E psi. Psi adalah fungsi global. Nah, Hamilton untuk osilator harmonik secara kuantum ini adalah Hamilton itu atau Hamiltonian itu mencakup energi kinetik dan energi potensial. Mirip dengan versi klasiknya. Jadi H sama dengan kinetik tambah energi potensial. Artinya operator Hamilton tadi itu sama dengan energi operator energi kinetik ditambah dengan operator energi potensial. Jadi sebenarnya kalau boleh saya ulang kembali bolak-balik, yang ini di sebelah kirinya dari ruas kanan ini, bagi sebagai spesi kiri dari ruas kanan ini, dari operator Hamilton ini adalah sebenarnya operator energi kinetik. Ini adalah sebagai operator energi potensial kalau kita mau melihat ke hubungan ini. Nah, atau kita lihat sebenarnya T itu adalah energi kinetik itu sama dengan P kuadrat per 2M. Oh, rumusan dari mana ini? Coba kalian cari, hubungkan bahwa energi kinetik kan yang kalian tahu adalah setengah mv kuadrat. Nah, kalau kalian gunakan hubungan ini, kalau dengan momentum, momentum P itu adalah sama M kali V, nah, nanti akan kalian dapatkan bahwa hasil akhir dari apa namanya modifikasi rearrangement dari setengah mv kuadrat yang dihubungkan dengan momentum, maka akan kita dapatkan T atau operator energi kinetik itu adalah sama dengan atau nilai energi kinetik itu adalah sama dengan operator momentum P kuadrat per 2M. Dengan operator momentum itu nilainya adalah min I dikali A coret kali D per dx. Sehingga kalau ini digabung, operator energi kinetik tadi, artinya kalau operator P-nya dikuadratkan yang ini, maka hasilnya adalah kuadrat dari min I adalah min 1. Kemudian H coret kuadrat per 2M. Dikali, di sini kan ada D per DX. Dikuadratkan adalah D kuadrat per DX kuadrat. Nah, di sini di mana min H coret adalah di mana bukan min H. Di mana H adalah konstanta Planck yang dibagi dengan 2V. Jadi kalau mau menghitung H coret itu berapa sih nilainya? Cari nilai konstanta Planck, bagi dengan 2V. M adalah massa partikel. D per dx kuadrat adalah turunan kedua terhadap posisi, dalam hal ini tentu X. Atau bentuk lain mungkin posisinya adalah bentuk persamaan. Nah, kemudian operator energi potensial V, Vx itu adalah sama dengan setengah Ks kuadrat. Di mana K ini sama dengan M omega kuadrat. Sehingga operator energi potensial kalau digabung, kalau K-nya dimasukkan yang ini, maka setengah M omega kuadrat kali X kuadrat. Di mana omega adalah frekuensi sudut osilasi. Nah, sehingga kalian boleh lihat di sini T-nya ini, min ini, kemudian V-nya ini, maka jadilah dia, saya kembali lagi bolak-balik. Ya, memang. Nah, ini tadi. Kok ini? Nah, ini kan ya. Ini H sama dengan T, operator H sama dengan operator T ditambah operator P. Jadi ketemu kenapa seperti itu. Oke. Nah, berikutnya persamaan Schrödinger untuk osilasi harmonik. Jadi ini operator Hamilton. Ini operator Hamilton.
Maka substitusi Hamilton ini, Hamiltonian ya, kalau kita mau menyebutnya Hamilton, yang harus disebut operator Hamilton atau substitusi Hamiltonian ini ke dalam persamaan Schrödinger yang independen waktu, yang tidak dipengaruhi waktu, yang tidak tergantung waktu, tak guide waktu, maka tinggal kita lihat. Kalau HC sama dengan FC, H-nya ini semua dalam kurung elipsi, kan H C sama dengan E C. Karena dia psi X, karena fungsi itu fungsi gelombang, psi X, maka ini psi X juga. Nah inilah persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik secara kuantum yang tidak gayut waktu, yang tidak dipengaruhi waktu, yang independen terhadap waktu. Inilah yang disebut sebagai tanpa keterkaitannya waktu. Jadi persamaan Schrödinger yang tidak dipengaruhi waktu ya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana penyelesaian persamaan Schrödinger ini? Persamaan Schrödinger tadi itu merupakan persamaan apa nih? Di sini ada d per dx. Berarti ini adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensial yang dapat dan hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik analitis untuk diferensial. Fungsi gelombang psi x yang merupakan solusi dari persamaan ini berbentuk fungsi Hermite. Kalian searching nanti apa itu fungsi Hermite yang kemarin saya sudah kasih, yang merupakan fungsi osilasi, fungsi yang selalu fluktuatif. Jadi energi-energi terkuantis yang ada itu akan terkuantisasi dan ini akan dihasilkan oleh penyelesaian atau solusi yang diberikan oleh bentuknya energi-energi terkuantisasi dan solusi ini diberikan hasilnya En sama dengan n plus setengah kali omega kali H coret kali omega. Nah inilah sama energinya. Jadi penyelesaian bersama Schrödinger itu berupa berapa nilai energi. Penyelesaian dari persamaan Schrödinger terhadap fungsi gelombang psi X ya tentu akan menghasilkan nilai energi yang terkuantisasi. Apa artinya mana fisiknya? Kita lihat. Kalau ini n-nya sama dengan 0, itu adalah apa namanya? Keadaan titik nol yang disebut titik nol eh, secara kuantum. Jadi energi titik nol pada tingkat terendah n sama dengan 0, bilangan kuantum yang terendah, pada saat posisi terendah, biasanya kita mengenal pada sebutnya pada ground state gitu ya. Energi pada ground state itu sistem masih punya energi, jadi energinya tidak nol. Beda dengan klasik. Kalau energinya pada titik nol dia tidak bergerak, maka ya nol banget gitu loh. Nah di sini molekul itu kalau dia diam saja, atom itu kalau dia diam saja, dia punya energi. Berapa nilai energinya? Setengah kali H kali omega atau setengah kali H per 4 V kali omega. Karena coret itu adalah sama dengan H per 2 V. Nah, berapa nilai energi pada titik nol? Ya, sebesar setengah coret kali omega. Berapa frekuensinya? Tinggal dihitung. Ini berarti bahwa atom-atom elektron itu tidak pernah betul-betul diam artinya. Bahkan pada suhu nol mutlak ada fluktuasi kuantum yang besarnya adalah setengah kali H coret per kali omega tadi. Nah, kuantitas energi tidak seperti sistem klasik yang energinya kontinu. Sistem klasik itu energinya jelas, ada batasan-batasan. Tapi energi dalam osilator harmonik secara kuantum adalah terkuantisasi dalam paket yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Jadi, persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik muncul dari prinsip dasar mekanika kuantum yang menggantikan energi klasik dengan operator kuantum. Jadi beda dasarnya saja gitu ya.
osilator harmonik secara kuantum memiliki tingkat energi terkuantisasi, punya nilai-nilai tertentu. Jadi dia tidak ada nilai N itu kan karena sama dengan 1, jadi tidak ada nilainya kalau N 2/5. Nah, itu tidak ada. Kalau secara fisika ada. Nah, secara fisika klasik ada. Tapi kalau untuk secara fisika, secara kuantum, baik fisika atau kimia, makanya hanya dimungkinkan 0, 1, 2, 3. Tidak ada 1/2/5, 1/3/4. Itu tidak ada. 1/7/5 atau 1/5/7. Nah, itu tidak mungkin secara kuantum. Tertentu sesuai dengan N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, osilator harmonik secara kuantum juga memiliki tingkat energi yang tertentu yang mengikuti fungsi Hermit, yang dapat memberikan penjelasan tentang fenomena kuantisasi energi pada skala atom dan subatom. Nah, fungsi gelombang translasi partikel dalam kotak. Untuk memahami ini tingkat energi, kita harus melihat fungsi gelombang translasi untuk partikel dalam kotak. Bagaimana kita membayangkan partikel dalam kotak? Kalian tahu kotak kan ya? Kotak itu ada berapa dimensi kira-kira? Kotak itu ada berapa dimensi kira-kira? Ada 3 dimensi bukan, Pak? 3 dimensi. Oke. Apa saja dimensinya, Marita? Kotak itu 3 dimensi. Apa saja dimensinya? Panjang, X, Y, Z. lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi gitu ya. Ini kalau bayangan ini 3 dimensi nih kan ya. Ini yang uh, kita cari saja pojokan dari ruangan itu. Nah, di situ pasti ada panjang, lebar, dan ada tingginya. Setiap pojokan itu. Jadi di sini kita lihat kotak itu dalam pandangan eh, kuantum bisa 1 dimensi, bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Sudah disebut kotak. Nah, sehingga nanti kita bisa lihat. Kita sebelum kepada dimensi kotak-kotak itu kita lihat dulu ada fungsi gelombang translasi. Ini merujuk pada fungsi gelombang yang menggambarkan gerak translasi lurus ya, gerak lurus suatu partikel dalam suatu ruang. Ruang bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, bisa 1 dimensi. Ruang 1 dimensi seperti apa ya? Kita lihat nanti. Dalam mekanika kuantum, fungsi gelombang itu adalah solusi dari persamaan Schrödinger. Jadi fungsi gelombang yang terjadi atau yang digerak ya, pola gerak suatu gelombang osilasi tadi itu memberikan informasi tentang posisi dan momentum partikel dalam ruang tersebut. Iyalah, karena dia bergerak itu posisinya, ada momentumnya dan ada di mana dia berada. Dalam konteks translasi, gerak translasi, ini biasanya juga merujuk pada partikel yang bergerak bebas tanpa adanya gaya luar yang berpengaruh, ataupun potensi gaya yang ada berpengaruh. Nah, fungsi gelombang ini dapat berbentuk gelombang datar. Gelombang datar itu katakanlah kalau kita menulis kertas, nah di atas kertas itulah gelombang datar namanya. Gelombang atau superposisi gelombang datar. Perpindahan arah dari eh, apa namanya gelombang tadi tergantung pada keadaan partikel. Nah ini makanya kalau kita luring kita bisa melihat menggambarkan gelombang itu bergeser bergeser gitu kan ya. Itu disebut sebagai superposisi. Fungsi gelombang trans atau kalau dia satu saja superposisinya cepat sekali. Perpindahan posisinya cepat sekali gitu loh. Nah, ini gelombang oscilasi. Fungsi gelombang translasi juga biasanya dinyatakan sebagai superposisi dari beberapa gelombang datar yang membentuk paket gelombang. Jadi ini paket lagi. Sebenarnya dia tidak paket Shopee sayangnya. Ini memberikan deskripsi partikel yang lebih realistis. Maksudnya deskripsi dapat menggambarkan partikel itu lebih meyakinkan lagi posisinya.
Karena apa? Karena memungkinkan partikel memiliki posisi yang lebih pasti, lokalnya, dan terdefinisi. Jadi secara umum, fungsi gelombang translasi adalah konsep penting dalam memahami bagaimana partikel bergerak bebas melalui ruang dalam rangka mekanika kuantum. Nah, dahuluan sedikit tentang partikel dalam kotak. Konsep partikel dalam kotak ini artinya kita mau mengurung tuh partikel dalam kotak supaya kita mau amati gitu kan ya. Karena istilah partikel dalam kotak. Kalau kita bisa mengamati gerak partikel dalam kotak ini kita bayangkan sebagai suatu partikel atomik ukurannya. Geraknya tidak mungkin parabol. Geraknya selalu lurus gitu ya. Nah, konsep partikel dalam kotak ini atau particle in a box adalah salah satu model dasar dalam mekanika kuantum yang sering dipelajari dalam fisika dan kimia. Model ini juga memperlihatkan bahwa partikel dapat bergerak dalam suatu ruang terbatas. Jadi ini ruangnya terbatas, di mana potensialnya nol nilainya di dalam kotak. Dan potensialnya menjadi hingga kalau di luar kotak. Hingga itu ya tidak bisa terdefinisi kan kalau dia di luar kotak, orang partikelnya ada dalam kotak. Nah, studi tentang partikel dalam kotak ini akan membantu kita dalam memahami fenomena kuantisasi energi. Kita hanya mengamati suatu partikel dalam kotak, tapi fenomena fisik. Dan nanti kita aplikasikan ke kimia. Dan bagaimana fungsi gelombang partikel ditentukan dalam situasi yang terbatas dalam kotak itu. Kayak apa sih kotaknya? Seperti ada tadi saya lupa menuliskan gambar di sini. Nah, fungsi gelombang partikel dalam kotak juga adalah suatu solusi persamaan Schrödinger yang menggambarkan perilaku partikel kuantum dalam ruang yang dibatasi oleh potensi dari nol di dalam kotak dan terbatas di sehingga di luar kotak. Artinya dalam kotak itu ruang yang dibatasi. Dan potensialnya, nilainya hingga kalau dia berada di luar kotak. Jadi ini adalah model ideal yang banyak digunakan untuk menjelaskan konsep dasar dalam mekanika kuantum. Silakan kalian searching partikel dalam kotak atau particle in a box yang menggambarkan fungsi gelombang. Nah ini dia, model partikel dalam kotak. Jadi model ini namanya model ya, sama seperti model atom. Apakah itu sesungguhnya? Ya itu yang kita terima kebenarannya. Model ini menganggap bahwa sebuah partikel bebas, maksudnya bergerak bebas, yang diperangkap dalam suatu kotak dengan panjangnya L dan memiliki dinding potensial pembatas hingga, maksudnya di luarnya hingga di kedua ujung kotak ini ada batasnya. Hal ini berarti bahwa partikel itu tidak dapat melarikan diri keluar maksudnya dari kotak tersebut. Sehingga fungsi gelombang partikel itu harus memenuhi kondisi batas tertentu tersebut. Nah, seperti apa? Kita lihat gambarnya ini. Kalian bisa lihat di sini ada pembatas di sebelah kiri dan pembatas di sebelah kanan. Kita membayangkan ini kotak satu dimensi. Kok satu dimensi? Ya, yang ada hanya panjangnya saja sebanyak panjang L ini lah. Kita sebut panjang. Tapi kalau kita mengatakan itu sisi, ya bolehlah sebagai sisi. Tapi kita bayangkan itu kotak satu dimensi. Di posisi sebelah kiri X sama dengan 0. Dan paling panjang dia X sama dengan L. Dan sepanjang inilah nilai L tadi. Dan bola ini bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan. Kita lihat berikutnya. Kotak satu dimensi. Misalkan tadi bergeraknya kiri kanan ya. Kan dia X tadi kan ya. Misalnya partikel berada dalam kotak satu dimensi dengan panjang L yang membentang. Yang batasnya dari
X sama dengan nol sampai X sama dengan L. Gitu ya. Nah, di sini potensi P, energi potensialnya tentu diberikan sebagai berikut. Nilai energi potensialnya, nilai energi potensialnya, kalau dia di area X, ini di area X dari X sama dengan nol sampai X sama dengan L, ini nilainya adalah nol. Yaitu untuk X lebih besar dari nol dan X lebih kecil dari L. Sama dengan, gitu ya. X sama dengan nol sampai dengan X sama dengan L, maka nilai energi potensialnya nol. Ingat, ini nanti pada penjumlahan yang ini dia akan sama dengan nol. Nah, yang ruas kanannya, spesi di kanan dari ruas kanan ini akan sama dengan nol. Kalau dia di dalam kotak, gitu ya. Mudahkan menghubungkan, gitu ya. Nah, kalau dia partikel itu berada di luar kotak, di luar X sama dengan L, atau di sebelah kanan X sama dengan L, atau sebelah kiri X sama dengan nol tadi, maka dia potensinya menjadi hingga. Artinya kalau X itu lebih kecil daripada nol, atau kalau X itu lebih besar dari L, maka Vx-nya adalah menjadi tak hingga. Nah, yang kita lihat dalam kotak nih kan, dalam kotak ini berarti nilai posisi X-nya, karena X itu kan posisi tadi kan ya. Jadi posisi partikel tadi hanya ada di dalam kotak ini. Artinya di sini energi potensialnya ada, yaitu sebesar nol. Ada itu nol kan ya. Partikel tidak merasakan potensi apapun. Artinya dia tidak ada pengaruh lain. Sehingga kita dapat menuliskan persamaan Schrödinger yang ini menjadi ini. Nah, T plus V. V-nya 0 kan. Sehingga menjadi A coret min H coret per 2M dikali D kuadrat per DX V CX sama dengan P CX. Di mana sama seperti tadi, nah, coret adalah konstanta Planck yang dibagi dengan 2V, M adalah massa partikel, E adalah energi partikel. Cx adalah fungsi gelombang partikel yang harus kita cari. Kayak apa bentuknya? Gitu loh. Nah, persamaan di atas dapat ditulis ulang sebagai ini. Bagaimana caranya kita membuat ini menjadi sama dengan ini? Silakan kalian coba nanti. Bisa? Kalian mencobanya? Bagaimana? Pelan-pelan silakan kita lihat. Min A coret kuadrat per 2M. D per dx kuadrat Cx sama dengan E Cx. Bisa dilihat? Seperti ini. Bisa dipahami ya? Atau dicoba nanti di rumah. Dengan pengganti K itu adalah sama dengan 2ME per H coret akar dari itu. Maka dia tinggal menjadi sama. Bahwa ternyata hasilnya ini. Bisa diikuti ya? Halo, kelas mekanika kuantum? Bisa diikuti nih? Baik, Bisa, baik Bapak. itu. Misalnya perubahan itu dicoba dan memang begitu hasilnya gitu loh. Kalau saya tuliskan semuanya nanti kalian tidak tidak mencoba gitu ya. Nah, maka solusi umum dari persamaan ini dari solusi persamaan diferensial ini adalah fungsi sinus dan kosinus. Bisa kalian lihat? Jadi dulu di kimia kan ada persamaan apa? Persamaan diferensial ya. Ingat matematika kimia persamaan diferensial?
Enggak nggak nih? Atau jangan pada lupa ilmunya sudah dipelajari. Kalian waktu di matematika kimia ada yang namanya persamaan diferensial orde nol. Ada persamaan diferensial orde berapa lagi? Orde satu. Persamaan diferensial orde Dua. 2 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat solusi umum dari persamaan diferensial ini orde berapa sih nih? Yang di atas ini? Ini persamaan diferensial orde berapa? D kuadrat per dx kuadrat. Cx sama dengan min k kuadrat Cx. Ini persamaan diferensial orde 2. Ya. Masih ingat cara menyelesaikannya? Jadi kalian coba seperti ini. Saya hanya memandunya saja. Katakanlah, misalkan kalian tidak terbiasa dengan CX. Kalian boleh nggak ada ganti dengan Y? Halo, bisa bersuara? Bisa nggak? CX itu kalau menyelesaikannya bisa, kalau boleh nggak kalian ganti dengan Y sebentar? Boleh, Pak. Boleh. Jadi hasilnya adalah D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min K kuadrat Y. Gitu kan ya? Ada yang sambil nulis nggak nih? Iya, Pak, benar kayak gitu. Nah, kemudian dijadikan satu ruas kan? D kuadrat Y per DX kuadrat min menjadi plus K kuadrat Y sama dengan nol. Bisa begitu kan ya? Jadikan satu ruas gitu kan ya? Nah, tentu ada rumusan. Kalian cari, coba. Saya harus mengarahkan supaya masing-masing kalian mencari mencari fungsi Y, kalau persamaannya seperti ini. Bisa kalian tuliskan D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah K kuadrat Y sama dengan nol. Bisa? Coba kalian cari bagaimana bentuk Y-nya. Ya, persamaan Y-nya itu apa gitu loh. Dari persamaan diferensial. Maka di dalam matematika kimia kemarin, kalian harus lihat lagi bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial kedua. Pasti bentuknya nanti Y, kalian yang kalau sudah mencatat ini, apakah Y dari persamaan D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah K kuadrat Y sama dengan nol, maka Y-nya adalah sama dengan A sin KX ditambah B cos KX. Dengan catatan, di sini Y itu sama dengan CX. Dengan catatan A dan B adalah konstanta yang akan ditentukan oleh kondisi batas. Apa saja kondisi batasnya? Karena partikel tadi di luar kotak, CX-nya kan nol. Artinya apa? Tidak ada gelombang yang di luarnya itu. Sama dengan nol. Artinya di X sama dengan nol. Dan di X sama dengan nol, maka kita menerapkan kondisi batas ini untuk menemukan nilai konstanta A, B, dan K. Yang pertama, kondisi batas kalau di X sama dengan nol, tinggal dimasukkan. Ini dapatnya tadi min sama dengan A sin KX plus B cos KX. Kita cari. Kalau X sama dengan nol, si X, si nol. Si nol, artinya si N-nya tadi si nol. Si nol sama dengan A sin nol ditambah B cos nol. Sama dengan B. Kenapa? Karena sin nol, nol. Cos nol, 1. Berarti di sini A sin nol ditambah B cos nol sama dengan B. Dan ini sama dengan nol. Jadi konstanta B adalah sama dengan, kenapa? Karena saya lihat di sini kan. Nah,
Nah, jadi konstanta B adalah sama dengan 0. Karena psi-nya 0. Dan fungsi gelombangnya menjadi, kita dapatkan sudah kan B-nya sama dengan 0. Berarti fungsi gelombangnya adalah yang mungkin adalah untuk di X sama dengan 0 adalah si X sama dengan A sin KX. Karena B-nya 0. Nah, sekarang batasnya di X sama dengan L. Artinya di X sama dengan L, kalau partikel tadi dia berada di nempel di X sama dengan 0, pada posisi X sama dengan 0, maka psi L. Psi L, bukan psi 0 kan ya, psi L. A sin KL sama dengan 0. Maka di sini agar psi, kalian bukan, kok hasilnya A sin KL sih? Masukkan lagi ke A sin KX. Ya, karena B-nya sudah 0 kan ya. Kita langsung ke sini. Si L adalah sama A sin KL. Kan KX tadi kan ya. A sin K kali L. Agar si, kan nilainya harus sama dengan 0 tadi kan ya. Agar si L ini sama dengan 0, maka harus memiliki nilai-nilai. Nah, secara matematis, KL sama dengan NV. Nah, dengan N adalah bilangan bulat positif 1, 2, 3. Jadi nilai K adalah K sama dengan NV per L. Dan fungsi gelombang menjadi Cn secara umum. Karena ini kan dengan bilangan, dengan N adalah bilangan kuantum bulat positif. Maka Cn adalah sama dengan A sin, secara K-nya diganti ke sini, NV per L kali X. Di mana N adalah bilangan kuantum yang menentukan tingkat energi. Jadi fungsi gelombangnya ketemu nih sekarang. Gitu ya. Nah, agar fungsi gelombang ini, nah ini ada istilahnya normalisasi fungsi gelombang. Kenapa harus dinormalkan? Agar fungsi gelombang memenuhi kondisi kondisi kemungkinan menemukan partikel, artinya kondisi yang normalisasi, mempunyai probabilitas menemukan uh, partikel tadi di seluruh ruangan satu dimensi tadi harus sama dengan satu. Artinya apa? Bahwa daerah kita menemukan partikel dengan batasan ini adalah ya dalam ruang X sama dengan 0 sampai X sama dengan L ini. Tidak berada di luarnya gitu kan ya. Nah, maka secara matematis kita harus menentukan konstanta A ini. Sin ini. A-nya harus kita tentukan. Artinya apa? Kita normalkan. Bagaimana menormalkan itu? Yaitu mempunyai prinsip kita integralkan secara mutlak, secara bilangan mutlak dari 0 sampai L tadi, dari 0 sampai L tadi ini, kita integralkan dengan batasan 0 sampai L. 0 sampai L ini dari integral dari fungsi gelombang dikuadratkan. Dan ini nilainya sama dengan 1. Pasti di dalam kotak itu artinya pasti itu 1 gitu. Kalau dia di dalam kotak, karena batasnya 0 sampai L. Kalau dia di luar kotak, maka nilainya 0. Normalisasi itu. Oleh karena itu, substitusi dari si nx yaitu A sin nvx per L ke dalam integral ini yang dikuadratkan, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Berapa hasilnya? Kita tahu bahwa bentuk ini nilainya adalah sama L per 2. Silakan kalian coba terapkan dan turunkan eh, persamaan ini. Betulkah hasilnya adalah memberikan nilai A kuadrat kali L per 2 sama dengan 1, sehingga nilai A itu adalah akar 2 per L. Nanti ini saya bagikan, silakan dicoba. Sehingga fungsi gelombang ternormalisasi untuk tingkat energi N itu adalah si Nx sama dengan A-nya menjadi diganti akar 2 per L kali sin NVX. NV per L kali X.
Nah, kita di sini tingkat energi sekarang. Dari nilai K, kita dapat menghitung energi partikel pada tingkat kuantum yang ke N. N sama dengan H coret kuadrat kali K kuadrat per 2. M nilainya kita buat uraikan sehingga energi ini terkuantisasi dalam model partikel dalam kotak. Energi tingkat dasar N sama dengan 1. Kalau energi tingkat dasar N sama dengan 0, maka di sini N-nya menjadi 0, tetapi tingkat dasar N sama dengan 1 adalah V kuadrat H kuadrat per 2 M kali L kuadrat. Kalau tingkat N, maka tinggal N kuadrat per N kuadrat kali E1. Kenapa? Karena N-nya dikuadratkan. E1-nya ya sama dengan ini semua juga kan? Ini artinya energi bertambah sejalan dengan nilai kuantum N-nya. Jadi tidak ada energi yang bisa kontinu. Semuanya adalah terkuantisasi. Nah, interpretasi fisiknya apa? Dari persamaan ini. Partikel dalam kotak hanya dapat memiliki energi-energi tertentu yang diskrit. Ada nilainya, dan ini berbeda dengan dunia klasik, di mana partikel bisa memiliki sembarang energi. Fungsi gelombang adalah fungsi gelombang Cnx yang memberikan peluang menemukan partikel di posisi tertentu di dalam kotak. Nah, amplitudo fungsi gelombang berubah sesuai dengan tingkat energi N yang digambarkan pada pola gelombang yang berdiri di dalam kotak. Maksudnya fungsi gelombang yang untuk satu dimensi. Di bilangan kuantum nilai N disebut bilangan kuantum yang dapat menentukan tingkat energi untuk fungsi gelombang. Jadi untuk N sama dengan 1, partikel berada pada tingkat energi terendah dengan 1,5 gelombang di dalam kotak. N sama dengan 2, terdapat 2 gelombang, dan seterusnya. Nanti kalian bisa lanjutkan. Nah, visualisasi fungsi gelombang pada tingkat kuantum N sama dengan 1, fungsi gelombang hanya memiliki satu puncak. Jadi, begini saja. Pada N sama dengan 2, maka dia akan ada 2 puncak. Jadi, 3 gunung gitu ya, 3 gunung. Kalau N sama dengan 3, maka dia akan ada 3 puncak, 3 gunung. Ini menunjukkan bahwa fungsi gelombang menjadi lebih kompleks jika N-nya bertambah. Nah, aplikasinya adalah model sederhana untuk elektron dalam bahan apapun yang ada di dunia ini. Jadi model partikel dalam kotak sering digunakan untuk menjelaskan perilaku elektron dalam kotak potensial yang mirip dengan situasi di dalam molekul atau kristal tadi. Nah, aplikasinya adalah untuk memahami struktur atom. Meskipun sangat sederhana, model ini memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana dasar kuantisasi energi bermanfaat dan berlaku untuk elektron dalam atom yang kemudian bisa menjadi model atom hidrogen. Nah, kesimpulannya apa? Model partikel dalam kotak adalah salah satu solusi mekanika kuantum yang paling mendasar dan penting. Dan ini mengajarkan kita tentang kuantisasi energi dan bentuk fungsi gelombang dalam sistem yang dibatasi. Jadi partikel itu hanya dapat memiliki nilai energi tertentu dan memiliki distribusi probabilitas, distribusi peluang untuk menemukannya, dan peluang untuk mempunyai fungsi gelombang. Model ini model ini akan membentuk dasar dari banyak konsep dalam fisika kuantum dan kimia kuantum modern. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini untuk teorinya. Mohon maaf
saya agak cepat. Jadi ini kalau dibuat secara eh, apa namanya, secara luring mungkin bisa jadi lama. Kenapa? Karena kita menurunkan, kita mencoba. Nah, sekarang sini saya percepat karena saya minta kalian menurunkan tadi dan melakukan proses perhitungan beberapa. Oke, baik, sebentar saya langsung kirimkan ini ke Merita ya. Kalian coba jawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan silakan nanti saya kirimkan eh, link atau apa namanya, alamat email saya. Bentar ya, saya kirim dulu Merita. Ada pertanyaan silakan. Yang sudah terkirim ya Merita, tolong dibagikan ya. Bapak izin bertanya, Ya, silakan. Ini untuk Haya. ya, untuk tugasnya itu dikumpulkan secara eh, lewat gimana, Pak? Terus hari ini, deadline-nya hari ini atau gimana, Pak? Tugasnya dikirim ke email saya. 2 hari, hari ini sampai hari Jumat gitu ya, sebelum berakhir hari ini. Nah, saya kirim juga alamat sampai ke Merita, jawaban dikirim, di kalian tulis dulu dengan tulis tangan, lalu PDF kan, kirim gitu ya. Kirim ke Makasih ya, Pak. ya .ac.id .id. Nah, kirimkan kepada 2 alamat email saya. Jangan dipilih ya, kedua-duanya dikirim gitu ya. Karena seringkali kadang-kadang saya bisa buka yang satu, tidak bisa buka yang satunya lagi gitu loh, kata jaringannya gitu ya. Jadi ini ada 2 alamat email, kirimkan pada kedua-dua alamat email tersebut. Nah, silakan di-share itu ya, Merita ya. Baik, Bapak. Ya, ada pertanyaan yang lain silakan. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Iya, sebentar, saya lagi ngetik dulu. Siapa yang bertanya nih? Merita. Hmm. Ya, saya Ya, izin bertanya, Pak, untuk pertemuan minggu depan itu kita sudah mulai online, sudah mulai offline apa masih tetap online ya, Pak? mau sebentar, minggu depan itu hari Senin, hari Selasa, offline kayaknya. Kalau offline itu kalian ada kuliah jam berapa lagi sih sebenarnya? Kita di hari Selasa itu kuliahnya kimia kuantum jam 8 sampai jam 10.30, kemudian ada statistika jam 1 sampai setengah 4, Pak. Oh, jadi siang ya kalian baru ada kuliah lagi ya? Kalau Iya, begitu Pak. bagaimana? Ada ruangan nggak? Hari Selasa. Hari Kalau di Selasa. Nggak, saya itu daftar mau ruangan, mendekatkan kalian supaya bisa kuliahnya di 9:30 sampai jam 12 gitu loh. Jadi kan nggak lama nunggu-nunggu gitu loh. Cuma ruangannya ada nggak gitu loh ya. Ya, minggu depan kalau bisa luring. Kita luring berarti di lantai 4 gedung M ya. Nanti jumlah kita berapa ini? 439 ya. iya, Pak. Nanti saya coba mencari ruang di Pasar Sarjana. Tapi kalau di Pasar Sarjana itu bangkunya tidak bisa banyak lagi ya.
Ya kalau enggak di gedung M lah, di gedung M lah, 409 tuh ya. Ya, ya minggu depan mudah-mudahan bisa luring. Coba kalau kalian lihat di dalam daftar, di ruang 409, M409, jam 10 sampai jam 12 kosong. Tanya sama Pak Arya atau yang mengurus jadwal. Kalau itu kosong, nah kalau kalian mau belajarnya tidak terlalu lama dari pagi menunggunya, ya bisa kita belajar jam 9 sampai jam 12 gitu loh. Jam 9.30 sampai jam 12 masuknya ya. Ya kalau saya sih oke saja jam 7 sih biasanya udah di kampus juga gitu loh. Cuma kalau kalian jam 7.30 lalu nanti boleh kuliah lagi jam 1 tuh kan ya. Nah, itu kan sayang terlalu lama gitu. Coba cari, saya juga nanti cari. Biasanya saya hanya dapat di GRK sih. Kalau Selasa itu jam pagi yang ada, jam 10 nggak ada yang kosong. Artinya GRK kalau pagi ya sama aja di gedung M gitu ya kan, jam 10. Tadi saya keburu-buru keluar dari GRK, jadi saya nggak lihat lagi jam 10 ada yang kosong. Ya pokoknya kita luring lah minggu depan ya, biar bisa kita proses ini tidak langsung hasil-hasil aja gitu. Oke baik, kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Tadi jawaban ditulis, di PDF kan, tinggal kirim ke email saya. Ada 2 email ya. Mengirim email cuma ditambahkan CC-nya aja tuh kan ya, jadi nggak menambah-nambah kerjaan juga sih sebenarnya eh, yang dilakukan. Hanya menambah CC dalam pengiriman, maka terkirim langsung kepada dua-dua email itu kan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya eh, boleh akhiri perkuliahan ini ya. Sampai ketemu minggu depan dan mohon bisa disimak. Kalau ada pertanyaan di dalam yang saya kirimkan, tolong diposting di grup ya. Baik-baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semua. Mohon izin saya live ya. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih, terima kasih. Pak. Ya.